Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang uji normalitas menggunakan uji Lillie Force. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menghitung uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett ya. Jadi untuk nanti pengolahan skripsi ya, untuk kalau nanti kalian mengambil jenis penelitian kuantitatif ya, kalau mahasiswa sekalian mengambil penelitian jenis kuantitatif, apalagi untuk pendidikan itu menggunakan eksperimen ya, biasanya itu uji prasyarat yang digunakan sebelum masuk ke uji hipotesis pengolahan data itu adalah uji normalitas ya, kemudian uji homogenitas. Nah, nanti ini untuk menentukan apakah uji statistiknya menggunakan statistik yang parametrik atau uji non-parametrik ya. Nah, jadi kedua uji ini harus terpenuhi dahulu gitu. Kalau uji normalitas dan homogenitasnya terpenuhi, maka nanti perhitungan ujinya menggunakan parametrik ya, biasanya ini menggunakan uji T. Nah, kalau non-parametrik nanti ini langsung ke SPSS di bagian non-parametrik biasanya. Nah, jadi ini saya bahas ya, kita sudah membahas tentang uji normalitas. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan uji homogenitas dengan uji Bartlett dan cara manual ya. Langkah-langkah manualnya seperti apa. Nanti setelah ini akan saya ajarkan uji normalitas dan homogenitas dengan menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS itu memang juga bantuan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pengolahan data pada statistika ya, biasanya digunakan untuk pengolahan data skripsi. Nah, ini untuk uji Bartlett secara manualnya ya, kita butuh rumus di sini di mana kita menggunakan lambang C kuadrat di sini. Nah, ini rumus patennya adalah 2,303 per C ya dikali dengan F log RKG dikurang dengan sigma FJ log SJ kuadrat, oke. Nah, di mana di sini ada keterangannya ya. Jadi K itu adalah banyaknya sampel, kemudian N itu nilai keseluruhan nilai, kemudian NJ banyak nilai, FJ itu NJ kurang 1, F itu N dikurang K, kemudian C itu juga ada rumusnya di sini. C itu rumusnya adalah 1 ditambah 1/3 K kurang 1 dikali dengan sigma 1 per FJ dikurang 1 per F ya. Kemudian ada RKG. RKG itu didapat dari sigma SSJ dibagi sigma FJ ya. Ini namanya RKG itu rata kuadrat galat ya. Kemudian ada SSJ. SSJ itu didapat dari sigma XJ kuadrat dikurang sigma XJ dikuadratkan dibagi dengan NJ ya. Nah, di sini saya punya contoh, kita langsung masuk ke contoh saja supaya lebih mudah ya. Jadi misalkan di sini saya akan menguji model A, model B, apakah nanti ketiga model ini punya variansi-variansi yang sama seperti itu. Nah, jadi di sini misal diambil 4 buah sampel untuk model A, kemudian 6 buah sampel untuk model B, kemudian ada 5 buah sampel untuk model C. Nah, jadi nanti di sini ya, N-nya itu N1, N1-nya itu dia punya 4, N2-nya di sini dia punya 6, N3-nya di sini dia punya 5. Oke. Dengan mengambil taraf signifikansi sebesar 5%, nah sama seperti uji normalitas sebelumnya, ini adalah alfa 5% ya. Ini adalah 0,05. Bagaimana kesimpulan penelitian ini? Nah, jadi untuk pengerjaan tugasnya sama seperti uji normalitas nanti ya, pakai tahapan-tahapan statistik ya. Kita tuliskan dulu H0 dan H1-nya, kemudian alfanya berapa, seperti itu. H0 itu adalah mu 1 kuadrat sama dengan mu 2 kuadrat sama dengan mu 3 kuadrat. Ini apa? Ini adalah jumlah kelompok. Tadi kan ada 3 kelompok A, B, dan C, oke. Nah, di sini bunyi H0 itu variansi populasinya homogen, kemudian H1 tidak semua variansi sama. Nah, kemudian di sini ada alfanya tadi 5% itu 0,05. Nah, rumus statistiknya adalah rumus statistik yang di paling atas tadi ya. Di mana ini soalnya. Oke, di sini
Di sini ini tadi saya tuliskan ya, ini N1-nya itu dia ada 4, kemudian N2-nya ada 6, N3-nya itu dia ada 5, seperti itu. Nah, di sini kita tentukan dulu nilai F ya. Nilai F kita tentukan dulu di sini. Ini bukan N min K ya, tapi ini dia N kurang 1 ya. Jadi ini N kurang 1. Nah, jadi di sini ya, untuk nilai F1 ya, jadi F1 sama dengan N1 kurang 1. N1-nya tadi yang ini ya, jadi ini 4 dikurang 1, hasilnya 3. Kemudian di sini F2 itu N2 dikurang 1, hasilnya adalah 6 kurang 1, hasilnya 5. F3 nanti didapat dari N3 dikurang 1, itu hasilnya adalah 5 dikurang 1, hasilnya 4 ya. Nah, nanti dari sini akan kita tentukan dari ketiga hasil ini ya, nilai dari sigma Fj. Sigma Fj itu apa? Sigma Fj itu nanti 3, 5, dan 4 itu kita jumlahkan, 3 tambah 5 tambah 4, di sini hasilnya adalah 12, seperti itu. Nah, nanti di sini kita sudah menentukan sigma Fj-nya. Kemudian di sini kita buat untuk menentukan SSJ ya. SSJ di mana rumusnya itu adalah NJ dikurang 1 dikali SJ kuadrat. Oke. Di mana di sini saya tuliskan dulu rumus untuk SJ kuadrat itu adalah, jadi SJ kuadrat itu sama variansi ya, sama kayak rumus standar deviasi yang kita gunakan di uji normalitas, cuma bedanya kalau yang kemarin itu pakai tanda akar, kalau yang ini tidak ya. Jadi ini adalah NJ ya, NJ dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dibagi dengan N dikali N kurang 1. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini apa? Ini adalah Fj tadi ya. Yang ini. F1, F2, F3. Oke. Nah, di sini saya punya tabel bantu ya. Di mana A itu tadi data dari A, 47566. B itu ini datanya ya. Kemudian C yang ini datanya. Nah, di sini ya, kita butuh kolom bantu X kuadrat ya, X kuadrat di mana ini nanti kita kuadratkan 4 kuadrat. Ini hasilnya 4 kuadrat dari sini ya. Kemudian lanjut ini 7 kuadrat, ini yang ini 36 ini dari 6 kuadrat, dan ini 6 kuadrat. Nanti keseluruhannya ini ya, ini kita tambahkan hasilnya adalah ini. Oke. Nah, yang ini N1 ya, N1 sama dengan 4. Ada 4 data di sini. Kemudian ini N2-nya ada 6 tadi, yang ini N3-nya ada 5. Ya, ini sama caranya. Jadi nanti ini dijumlahkan semuanya sampai sini. Nah, ini hasilnya 21. Kemudian yang ini ya 5 kuadrat, 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, seperti itu. Nah, sampai ke bagian yang C. Nah, ini kita cari dulu SSJ-nya ya. Yang pertama, jadi nanti kita cari nilai untuk SSJ-nya, tapi kita butuh cari dulu nilai SJ-nya. Cari nilai SJ kuadratnya dulu ya. Jadi yang pertama itu kita cari S1 kuadrat. S1 kuadrat ini berarti N1 ya. Ini sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 yang dikuadratkan. Kemudian ini dibagi dengan N1 kurang 1. Nah, ini N1-nya tadi di sini ada 4 ya. Jadi ini 4 dikali dengan, nah ini sigma X1 kuadratnya yang ini ya. Jadi ini 137 dikurang dengan sigma X1 yang dikuadratkan, berarti yang ini ya. Yang ini 23 itu dikuadratkan dibagi dengan 4 ya. 4 kurang 1. Ini nanti hasilnya adalah 548 ya, yang ini 548 dikurang dengan 529
bagi dengan 4 kali 3. Nah, nanti ini hasilnya adalah 19 per 12. Hasilnya 1,583. 1,583. Nah, yang ini itu nanti dia sebagai S1 kuadrat. Nah, kita lanjut. Coba cari lagi untuk yang S2-nya. Ini bagian yang S2 kuadrat ya. Jadi ini N2 sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Kemudian ini N2 kurang 1. Nah, ini jumlahnya tadi ada 6 ya, dikali dengan yang ini 85 ya. 85 dikurang yang ini 21 pangkat 2 dibagi dengan 6 kurang 1. Nah, ini nanti hasilnya adalah 510 ya. Ini 510 dikurang dengan 441 bagi dengan 6 dikali 5. Ini nanti hasilnya adalah 69 per 30 ya. Nanti didapat ini 2,300. Oke, kita cari lagi S3-nya. Kita cari lagi S3 kuadratnya ya. Nah, jadi ini N3 sigma X3 kuadrat min sigma X3 yang dikuadratkan, yang ini per ya. N3, ini N3 kurang 1. Ini hasilnya adalah 5 ya dikali dengan 270, yang ini 270 dikurang dengan 36 pangkat 2 per ya ini 5 dikali 5 kurang 1. Ini nanti hasilnya adalah 1350 ya dikurang dengan 1296 dibagi dengan 20. Nah, ini nanti hasilnya adalah 2,700. Nah, kita sudah dapat S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadratnya kita sudah dapat. Kemudian ini nanti tinggal kita cari SSJ-nya ya. SSJ-nya caranya adalah ya, jadi ini kita cari SSJ. Nah, kita cari SSJ-nya. Jadi ini adalah SS1 misalnya ya. SS1-nya berapa? SS1-nya tadi rumusnya itu kan dia N1 kurang 1 S1 kuadrat. Nah, N1 kurang 1-nya tadi berapa? N1 kurang 1-nya tadi dia adalah 3 ya. Jadi ini 3 dikali dengan apa? Dikali dengan ini 1,5833 dikali 1,583 hasilnya adalah 4,750 ya. Kemudian untuk SS2-nya SS2 ya yang ini berarti 6 kurang 1 tadi 5 dikali dengan 2,300 ya. Hasilnya adalah 4,500. 11,5 ya. Ini 11,500, kemudian SS3-nya ya. SS3-nya berapa tadi? Ini 4 dikali dengan 2,700 ya. Hasilnya adalah 10,800. Nah, di sini kita sudah dapat nilai SJ kuadrat dan SSJ-nya. Nah, nanti kita baru masuk ke tabel bantu yang kedua ya. Nah, tadi ini sudah kita dapatkan FJ-nya berapa, SSJ-nya berapa, SJ-nya berapa. Nah, tugas kita sekarang mencari kolom log SJ kuadrat dan kolom FJ log SJ kuadrat. Nah, ini kita cari dulu ya. Kita cari di sini. Jadi ini tadi sudah kita dapatkan di awal-awal. Nah, kita cari untuk yang kolom log SJ kuadrat ya. Log SJ kuadrat. Untuk log SJ kuadrat artinya apa? Misal di sini saya pakai yang baris pertama. Saya mau cari nilai yang 0,199 ini. Caranya adalah ya, ini log
log SJ kuadratnya tadi SJ kuadrat, berarti kita pindah ke kolom yang ini. Nah, berarti kita ke log 1,583. Nah, ini bisa dicari pakai kalkulator. Itu hasilnya adalah 0,199. Begitu pula dengan log yang kedua, berarti ini log yang ini 2,3, 2,300 itu hasilnya nanti 0,362. Begitu pula dengan kolom yang terakhir nih, log ya, log 2,700 nanti hasilnya adalah 0,431. Nah, itu untuk yang kolom log SJ kuadrat. Kita masuk ke kolom yang FJ log SJ kuadrat ya. Jadi ini kolom FJ ya, log SJ kuadrat ya. Nah, ini cara nyarinya adalah yang pertama, ya ini yang pertama, FJ-nya kita punya 3 di sini. Oke, berarti 3 ya dikali dengan, oke ini saya tuliskan aja dulu rumusnya ya. Ini jadinya F1 log S1 kuadrat. Nah, ini nanti hasilnya adalah 3 dikali dengan log S1 kuadrat yang tadi sudah kita dapatkan itu yang ini ya. Jadi 3 dikali 0,199 hasilnya adalah 0,597. Nah, itu hasilnya. Kemudian di sini ada juga F2 log S2 kuadrat. Nanti ini hasilnya adalah 5 yang ini ya. 5 dikali dengan lognya ini 0,362, hasilnya itu adalah 1,8 ya, 1,810. Kemudian F3 log S3 kuadratnya, F3-nya yang ini 4 dikali log S3 kuadratnya yang ini tadi 0,431, hasilnya adalah 1,724. Seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan yang ini, kita butuh untuk mencari yang namanya RKG, rata kesalahan galat yang tadi ya, yang ada di sini. Rata kuadrat galat ya. Nah, ini balik ke atas lagi sedikit. Nah, rata kuadrat galat, rumusnya adalah sigma SSJ dibagi sigma FJ. Nah, itu kenapa saya buatkan tabel seperti ini, jadi biar enak. Nah, ini RKG itu tadi sigma SSJ dibagi dengan sigma FJ. Nah, caranya tadi ya, sigma SSJ itu yang ini ya. Kemudian sigma FJ itu yang ini. Jadi ini adalah 27,050 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 2,254. Oke, kemudian hal yang harus kita cari selanjutnya adalah F log RKG ya. F log RKG. Nah, F log RKG, F-nya mana? F-nya yang ini, yang 12. Jadi ini adalah 12 dikali log RKG, yang tadi sudah kita dapat, 2,254 ya. Jadi ini 12 dikali log 2,254 dicari dulu ya. Log 2,254 itu adalah 0,353. Hasilnya itu adalah 4,326. Sudah dapat F log RKG-nya. Kita butuh yang namanya nilai C. Selanjutnya kita cari nilai C-nya. Di mana rumus, masukkan rumusnya, nilai C itu adalah 1 ya ditambah 1/3, oke. K kurang 1K tadi banyaknya kelompok yang kita gunakan untuk soal ini adalah 3 kelompok ya. Ini ada 3 kelompok di sini. Jadi ini adalah 3 dikurang 1 ya. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini saya tuliskan dulu. Nah, ini apa saja? Nah, ini keterangannya 3 ini memang rumus. Ini rumus. Nah, ini 3 yang ini banyaknya kelompok.
Nah, kemudian yang ini tadi 1/3, 1/5, 1/4. Nah, ini adalah F1, yang ini F2, yang ini F3 ya. Kalau yang ini, yang 12 ini adalah sigma Fj, yang ini yang 12. Yang ini. Jadi 3, 5, 4 tuh dapatnya dari sini. Oke, kita cari dulu. Nah, kita cari di sini. Hasilnya adalah 1 ditambah ya. Jadi ini 1/3 kali 2 ya. Jadinya ini 1/6. Ingat, dikalikan dulu ya, jangan ditambah ya. Kemudian ini kita tambahkan, kita samakan penyebut yang ini ya. Yang ini kita samakan penyebut. Nanti dapat hasilnya adalah 7/10 ya. Jadi ini dikali. Nanti hasilnya adalah 1 ditambah ya. Ini kita kali. Itu hasilnya adalah 0,117. Nanti didapat hasilnya 1,117. Nah, nilai C-nya kita sudah dapat. Kita masuk ke rumus. Untuk mencari C kuadrat hitungnya. Kita masuk ke rumus ya. Ini jadinya C kuadrat sama dengan rumusnya 2,303 per C ya. Kemudian dikali dengan F log RKG dikurang dengan sigma Fj log Sj kuadrat. Oke, kita masuk ke sini ya. 2,303 per C yang kita dapat tadi yang ini 1,117 di sini ya, dikali dengan F log RKG yang mana? F log RKG itu yang ini 4,326 dikurang. Nah, sigma Fj log Sj kuadrat itu yang mana? Yang ini. Sigma Fj log Sj kuadrat yang ini ya. Jadi hasilnya 4,131. Nah, ini nanti hasilnya adalah 2,0167 dikali dengan 0,195, hasilnya itu adalah 0,216. Nah, 0,216 ini siapa? 0,216 inilah nanti yang akan menjadi C kuadrat ya. Ini adalah C kuadrat atau C hitungnya. C kuadrat hitung ya. C kuadrat hitungnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita sudah dapat C kuadrat hitung. Tadi saya bilang kita masuk ke bagian bagaimana menentukan ini ya. Nah, ini. Jadi tadi kita sudah dapat yang namanya C kuadrat hitungnya kita sudah dapat, yaitu 0,216. Oke, sekarang tugas kita adalah menentukan C kuadrat tabel. C kuadrat tabel yang harus kita tentukan. Caranya adalah ini C kuadrat ya. Ini tadi adalah alfa, kemudian 2 ini apa? Jumlah kelompok dikurang 1. Jadi ini adalah 3 kurang 1 ya. Jadi ini makanya 0,05, kemudian di sini ada 2 ya. Nah, jadi di sini kita cari perpotongan antara 0,05 dan 2 di tabel distribusi C kuadrat. Nah, ini 0,05-nya, kemudian ini adalah 2. Nah, didapat hasil 5,991. Nah, ini 5,991 di sini 5,991. Oke, sekarang kita tentukan daerah kritisnya seperti yang saya bilang tadi. Gambarkan kurvanya ya. Ke tengah aja di sini. Nah, di sini gambarkan kurvanya seperti ini ya. Nah, tentukan dulu dia ke Cihitung. Fokus ke Cihitungnya dulu yang ini. Kita fokus ke Citabelnya dulu ya, yang ini. Fokus ke sini dulu. Misal diambil di sini 5,991 di sini misalnya.
5,991, di mana daerah kritis itu dia nilainya lebih dari tadi saya bilang ke arah kanan. Berarti yang ini adalah daerah kritis. Nah, ini adalah daerah kritis. Daerah kritis itu apa? Daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0. Oke, kemudian Cihitung yang kita dapat 0,2. 0,2 kan otomatis dia itu nilainya lebih kecil ya dari 5,991. Misal sembarangnya di sini deh dia. Nah, di sini 0,216 ya kan. Nah, dia itu kan berada di luar garis arsiran ini ya kan. Dia berada di sini di sebelah kanan batas. Nah, dia ada di sini. Nah, yang tidak masuk ke dalam garis biru ya itu merupakan daerah penerimaan H0 ya. Daerah penerimaan H0. Nah, tadi lihat, saya bilang kalau menentukannya di mana letak Ci kuadrat hitung kita. Apakah di daerah penerimaan H0, apakah di daerah penolakan H0. Nah, kalau di daerah penerimaan H0 berarti H0-nya diterima ya. Jadi ini tidak termasuk ke dalam daerah kritis ya, bukan di daerah kritis. Ini maksudnya tidak di dalam daerah kritis, artinya bukan anggota daerah kritis, sehingga H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima berarti variansinya apa? Homogen. Kenapa homogen? Kita balik ke atas tadi, karena hipotesis yang kita susun adalah kalau H0-nya diterima maka variansi populasinya homogen. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah cara menentukan uji homogenitas data menggunakan uji Bartlett dengan cara manual ya. Nah, setelah ini akan saya kirimkan tugas untuk mengerjakan uji-uji yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.